Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 perilaku konsumen akan menjelaskan dan akan mempresentasikan hasil dari analisis kami. Analisis yang kami lakukan adalah analisis pada brand Pocari Sweat. Di sini saya akan memperkenalkan teman-teman kelompok saya. Yang pertama ada Rahmulia Abdillah, saya Salma Nazifah, lalu ada Rida, ada Sukma, Randi, dan Rahmat. Oke, baik. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang brand identity, profil perusahaan, dan juga analisis campaign segmentasi. Jadi brand identity Pocari Sweat adalah minuman pengganti ion tubuh yang hilang saat kita melakukan aktivitas. Kandungan dari minuman tersebut juga menyerupai air infus ya, jadi dapat membantu tubuh untuk kembali segar. Dan di profil perusahaan ini Pocari Sweat dinaungi oleh perusahaan PT Otsuka Indonesia yang didirikan pada tahun 1974 sebagai perusahaan patungan di bidang farmasi dengan Otsuka Pharmaceutical di Jepang. Dibangun di lahan seluas 40.000 meter persegi di Lawang, sebuah kota kecil di Jawa Timur. Pabrik PT Otsuka Indonesia memproduksi dan memasarkan 4 kelompok produk, yaitu pertama adalah produk obat-obat etikal, yang kedua produk nutrisi klinis dan cairan infus, yang ketiga adalah produk alat-alat kesehatan, dan yang terakhir adalah produk IV set. Lalu analisis campaign USP bagian segmentasi. Pocari Sweat memiliki berbagai macam kemasan mulai dari ukuran saset 15 gram sampai dengan ukuran 2000 ml atau 2 liter. Jadi kita bisa melihat ukuran apa saja yang sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan suasana dan tentunya budget yang kita miliki. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan. Analisis campaign. B. Geografis. Orang di perkotaan lebih mudah aksesnya untuk membeli Pocari Sweat. Untuk di Indonesia, Pocari Sweat ini mudah didapatkan di daerah Pulau Jawa dan sekitarnya. Saluran distribusi Pocari Sweat tidak hanya mengarah pada supermarket atau minimarket, namun juga penjual grosir hingga pasar. Produk Pocari Sweat ini sudah banyak diperjualbelikan. C. Psikografis. Pelajar, mahasiswa, karyawan, PNS, pengusaha, buruh, dan berbagai jenis pekerjaan lainnya bisa mengonsumsi produk ini. Orang yang biasa mengonsumsi produk ini adalah orang yang sering beraktivitas di luar dari orang yang memiliki hobi berolahraga. Semua kalangan, baik itu kalangan bawah hingga atas, dapat mengonsumsi Pocari Sweat. 2. Targeting. Target pesat yang dituju oleh Pocari Sweat adalah 1. Kalangan usia 13-60 tahun, khususnya untuk para remaja atau orang dewasa yang senang beraktivitas di luar dan banyak mengeluarkan keringat. Contohnya ada para atlet, artis, dan para pekerja di dunia entertainment. Kedua, para penggemar JKT48. Karena JKT48 adalah brand ambassador dari Pocari Sweat keluarga. Pocari membidik keluarga yang cenderung terbuka pada produk kesehatan di luar herbal. Ini terlihat dari kemasan produk family ukuran 11 dan 21. Dalam komunikasi pemasarannya, pasar dididik untuk menyadari bahwa dalam aktivitas sehari-hari mengonsumsi air putih saja tidaklah cukup. Saluran distribusi. Pendistribusian Pocari Sweat sudah berskala nasional. Produk ini sudah menyebar dari Sabang sampai Merauke. Pocari Sweat sudah diperjualbelikan di supermarket, minimarket, pasar tradisional, hingga warung-warung kecil dan pedagang asongan. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada positioning. Positioning yang dilakukan oleh perusahaan Amerta Indah Otsuka terhadap produk Pocari Sweat yaitu Pocari Sweat ini sudah memiliki brand image sebagai pengganti ion tubuh yang pertama kali diciptakan di dunia. Komposisi Pocari Sweat mirip dengan cairan tubuh dengan kandungan elektrolit yang seimbang, sehingga dapat diserap lebih cepat dan lebih baik dibandingkan air minum biasa, sehingga dapat mencegah terjadinya dehidrasi berat. Selain itu, dengan kelebihan tersebut, Pocari Sweat dapat mengembalikan cairan tubuh secara menyeluruh sehingga membuat tubuh terasa lebih segar dan sehat.
Saat ini terdapat sejumlah kompetitor untuk kategori produk minuman isotonik. Berdasarkan data dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM, terdapat 83 produk minuman isotonik yang terdaftar di BPOM dengan sekitar 31 merek. Kemudian dari merek-merek tersebut dapat dipersempit kembali menjadi 5 besar merek-merek top di pasar minuman isotonik Indonesia. Selanjutnya itu ada analisis persuasif komunikasi strategi. Yang pertama itu ada media strategi. Media strategi yang digunakan oleh Pocari Sweat dalam iklankan produknya saat ini sudah menyebar ke berbagai media, seperti media massa yaitu televisi, ada radio, ada koran dan majalah. Media digitalnya itu ada iklan YouTube, ada Spotify dan juga internet. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi komunikasi yang dilakukan oleh Pocari Sweat. Tidak hanya menggunakan iklan di media, tapi Pocari Sweat juga menggandeng JKT48 sebagai brand ambassador di dunia entertainment. Selain itu, Pocari Sweat juga rutin menjadi sponsor pada kegiatan badminton maupun futsal. Pocari Sweat juga pernah menggandeng atlet badminton Mia Audina sebagai brand ambassador pada masanya. Pocari juga memiliki iklan yang berbeda dari yang lain. Kenapa? Karena iklan yang dimiliki Pocari itu memiliki tema yang jelas dan selalu bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar. Salah satu contohnya, Pocari Sweat pernah bekerja sama dengan pesawat Rusia Soyuz yang muncul pada iklan Pocari Sweat dengan tema Pocari Sweat goes to space. Lalu ada strategi pesan. Pesan yang disampaikan oleh Pocari Sweat melalui iklan-iklannya adalah kita harus selalu bersemangat menghadapi berbagai macam situasi dan tidak takut untuk berkeringat. Karena ion dalam tubuh kita itu akan digantikan oleh Pocari Sweat. Dengan slogan Go Sweat Go Ion, memberikan wadah bagi siapapun untuk tetap aktif bergerak kapanpun dan dimanapun. Kampanye ini juga mengedukasi mengenai pentingnya berkeringat untuk kesehatan. Berikut ada brand recall dan umpan balik. Pocari Sweat memiliki brand recall yaitu sebuah slogan Go Sweat Go Ion dan sebuah girl band JKT48 atau Jakarta 48 sebagai brand ambassador yang melekat di pikiran para konsumen ketika mendengar nama Pocari Sweat. Umpan balik yang didapat oleh Pocari Sweat melalui promosi yaitu peningkatan permintaan produk karena skala penjualan yang semakin besar dan mendapatkan top brand index pada tahun 2019 dengan persentase 68,3% dalam penghargaan Top Brand Awards. Berikutnya ada receiver. Yang pertama ada involvement, yaitu keterlibatan konsumen terhadap produk Pocari dari segi kampanye, challenge, atau program yang bernama Pocari Sweat Sport itu tinggi, di mana para petinggi dan artis papan atas ikut serta dalam program-program tersebut. Pihak dari Pocari Sweat mengadakan dan selalu mengajak konsumen untuk mengikuti aktivitas tersebut. Dan banyak sekali para konsumen yang ikut terlibat dalam program yang diadakan. Kemudian e-commerce yaitu Shopee yang kami analisis sudah banyak, bahkan sampai puluhan ribu yang tertarik dan membeli produk Pocari ini, yang berarti antusias konsumen terhadap merek ini high involvement karena hasil dari survei dari majalah marketing di mana Pocari Sweat menjadi merek yang terbaik atau top brand. Berikutnya ada identitas konsumen atau profil dari konsumen. Hasil yang kami analisis dari media sosial yang berupa Instagram, terdapat wanita dan pria yang berumur 25 tahun ke atas yang berkepribadian aktif dan produktif, yaitu kebanyakan dari konten mereka berolahraga untuk mendapatkan hidup yang sehat. Realita yang didapatkan sangat positif karena memang followers dari brand Pocari ini yang sudah disebut bahwa selalu ikut terlibat dalam program brand Pocari Sweat ini. Dapat dirumuskan, persaingan di pasar minuman isotonik ditinjau dari konsep marketing mix atau 4P. Produk, price, promotion, and place adalah sebagai berikut. 1. Produk. Minuman isotonik merupakan produk yang tergolong baru di dalam industri minuman kesehatan, di mana Pocari Sweat sendiri merupakan pelopor dari minuman isotonik di Indonesia, dan hingga kini masih sebagai pemimpin pasar. Sampai sejauh ini, dari sisi produk, para pemain minuman isotonik
tidak menawarkan manfaat yang bervariasi. Secara umum, manfaat sebatas mengganti cairan tubuh yang hilang akibat aktivitas. Variasi yang ada sejauh ini bersifat incremental, misalnya penambahan vitamin, rasa, dan kemasan. Kedua, selain price. Selain itu, dari sisi harga, pesaing yang ada kebanyakan menyerbu pasar minuman isotonik dengan harga yang relatif murah dibanding dengan Pocari Sweat. Kompetisi di segmen menengah ke bawah ini untuk saat ini belum dirambah sepenuhnya oleh Pocari Sweat. Hal tersebut terkait dengan keputusan strategis yang diambil oleh manajemen bahwa Pocari Sweat tidak bersaing dari segi harga, namun dari segi nilai dan manfaat produk. Ketiga, promotion. Dari sisi promosi, Pocari Sweat menetapkan strategi komunikasi pemasaran yang bersifat edukatif, mengandalkan transfer produk, knowledge pada konsumen. Hal inilah yang masih memegang kunci dalam komunikasi pemasaran dari Pocari Sweat. Keempat, place. Dari sisi distribusi, hampir semua pemain di pasar minuman isotonik menggunakan channel distribution modern dan tradisional. Dalam hal ini, terlihat kesamaan cara pandang untuk membentuk persepsi konsumen bahwa minuman isotonik sebagai minuman konsumsi sehari-hari dan bukan minuman yang bersifat okasional. Respon dari konsumen terhadap brand Pocari Sweat sangat positif, karena Pocari Sweat merupakan minuman isotonik yang mengandung berbagai yang penting untuk menggantikan cairan tubuh yang hilang. Komposisinya adalah air, gula, asam sitrat, natrium klorida, kalium klorida, kalsium laktat, magnesium karbonat, dan perasa. Beberapa review dari konsumen adalah konsumen menyukai rasanya yang unik, rasanya yang segar, dan dapat menghilangkan dahaga seketika. Ide yang dapat kami berikan untuk PT Otsuka Indonesia adalah mencoba mengeluarkan varian produk baru yang bisa mengimbangi Pocari Sweat dan mencoba varian kemasan yang ramah lingkungan. Dan berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan-kesimpulan yang telah diperoleh, penulis mengajukan beberapa saran yang dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi pihak Pocari Sweat. Yang pertama adalah Pocari Sweat harus mengurangi kadar pemanis yang digunakan atau mengganti pemanis buatan yang digunakan dengan pemanis alami. Kedua adalah buat iklan yang menunjukkan bahwa Pocari Sweat aman dikonsumsi. Akan lebih baik jika iklan yang dibuat itu dalam bentuk presentasi atau demonstrasi sehingga masyarakat lebih yakin pada kemasan Pocari Sweat. Ketiga, tambahkan logo pada kemasan yang berbunyi tanpa pewarna dan pengawet. Informasi pada kemasan Pocari Sweat harus diperlengkap, baik informasi mengenai bahan yang digunakan maupun kadar penggunaan bahan-bahan tersebut. Yang terakhir adalah Pocari Sweat juga harus melakukan riset ulang untuk mengetahui selera konsumennya saat ini seperti apa, sehingga Pocari Sweat dapat memberikan respons secara cepat dan tepat terhadap setiap masalah yang timbul. Terima kasih.